당신 방금 무슨 소리? Terdiam menatap ayahnya, hingga Ji-hoon pun mengantarkan anaknya ke apartemen milik ibu dan ayah tirinya. Kemudian setelah mengantarkan Ga-yeong, di sana Ji-hoon juga terlihat ketinggalan jadwal kereta, yang membuatnya harus menunggu jadwal kepergian kereta selanjutnya. Dan ketika tengah menunggu kedatangan kereta tersebut, tak lama kemudian di sana Ji-hoon terlihat dihampiri oleh seorang yang tidak ia kenal, yang menawarkan Ji-hoon untuk melakukan permainan dengannya. Jadi singkatnya di sana orang tersebut mengajak Ji-hoon untuk melakukan sebuah permainan dakji, di mana jika Ji-hoon berhasil menang maka dia akan mendapatkan 100 won. Namun jika di sana Ji-hoon kalah maka ia harus membayar orang tersebut sebesar 100 won. Dan akhirnya di sana Ji-hoon pun setuju untuk melakukan permainan tersebut karena ia juga mendapat kesempatan untuk memulai permainan terlebih dahulu. Akan tetapi ternyata permainan tersebut tidaklah semudah yang Ji-hoon pikirkan, di mana percobaan pertamanya ia terlihat gagal dalam mengalahkan pria misterius tersebut. Dan karena kekalahannya itu akhirnya Ji-hoon pun harus membayar 100.000 won, di mana seperti yang kita tahu bahwa Ji-hoon ini tidak memiliki uang sama sekali. Dan karena hal itulah akhirnya pria misterius itu pun menggantikan hutang dari Ji-hoon tersebut dengan sebuah tamparan. Hingga Ji-hoon harus mendapatkan banyak sekali tamparan lantaran ia tidak bisa mengalahkan pria misterius tersebut. Dan singkat cerita akhirnya di sana Ji-hoon pun berhasil memenangkan permainan itu, hingga ia terlihat mendapatkan uang yang cukup banyak dari permainan dakji ini. Kemudian pria misterius itu pun kembali menawarkan sebuah permainan yang bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk Ji-hoon, dengan memberikan sebuah nomor jika Ji-hoon bersedia untuk mengikuti permainan itu. Setelah itu Ji-hoon pun terlihat mengunjungi semacam toko seafood milik orang tua temannya yang bernama Cho Sang-woo. Jadi sedikit informasi bahwa Cho Sang-woo ini adalah kebanggaan ibunya karena ia berhasil bekerja di luar negeri setelah menjadi murid terpintar di jurusan administrasi. Dan untuk Ji-hoon sendiri ia datang ke toko tersebut untuk membeli beberapa potong ikan untuk dibawa pulang, di mana ia juga sempat terlihat memberikan sepotong ikan miliknya kepada seekor kucing jalanan. Kemudian sampainya di rumah, di sana Ji-hoon pun terlihat memberikan uangnya kepada ibunya, walaupun ibunya juga sempat mengira bahwa uang yang diberi oleh Ji-hoon ini adalah hasil judi ataupun mencuri. Akhirnya Ji-hoon pun menceritakan bahwa ia mendapatkan uang tersebut dari bekerja, hingga ibunya membicarakan tentang kabar dari Ga-yeong kepadanya. Jadi intinya ibunya Ji-hoon ini mengatakan bahwa ia telah mendapatkan kabar dari mantan istrinya bahwa mereka akan pindahan ke Amerika pada tahun depan. Dan artinya anak dari Ji-hoon pun harus ikut bersama dengan ibu dan ayah tirinya tersebut, karena ayah tirinya telah mendapatkan pekerjaan di Amerika. Mendengar hal tersebut, Ji-hoon pun benar-benar terlihat terkejut ketika mendengarnya, hingga ia pun terlihat kembali mengingat respon dari Ga-yeong ketika ia berjanji akan memberikan hadiah ulang tahun yang bagus pada tahun depan. Jadi singkatnya di sana ibunya Ji-hoon ini meminta agar Ji-hoon bisa mengambil alih hak asuh dari Ga-yeong dari ibunya, dengan cara membuktikan bahwa ia mampu membiayai kehidupan dari anaknya tersebut. Sebab di sana ibunya Ji-hoon ini takut jika Ga-yeong benar-benar pindah ke Amerika, maka akan ada kemungkinan bahwa ia juga akan melupakan ayah kandungnya. Setelah mendengar kabar hal tersebut, Ji-hoon pun akhirnya menjadi terlihat benar-benar bingung sambil melihat kembali foto-foto bersama dengan anaknya. Hingga akhirnya di sana Ji-hoon ini memutuskan untuk menghubungi nomor pria misterius yang menemui di stasiun kereta tadi. Dimana singkatnya akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi mengikuti instruksi dari pria misterius itu. Jadi di sana Ji-hoon ini diperintahkan untuk pergi ke tempat penjemputan. Lalu ia terlihat dijemput oleh seorang yang menggunakan baju khusus bertopeng. Namun setelah masuk ke dalam mobil jemputan itu, di sana Ji-hoon melihat beberapa orang yang tertidur. Hingga ia juga ikut tertidur setelah supir bertopeng membius Ji-hoon dengan gas tidur.
Kemudian film pun kembali berlanjut ketika Ji-hoon ini telah sadar kembali, di mana ia kini tengah berada di suatu tempat bersama dengan para peserta permainan yang lain. Di sana Ji-hoon ini terlihat bertemu dengan seorang kakek tua rentah yang memiliki nomor urut 1. Sedangkan Ji-hoon sendiri mendapatkan nomor urut 456 alias yang terakhir. Kemudian singkatnya di sana kakek tua tersebut juga menceritakan bahwa hidupnya diperkirakan tidak akan lama lagi. Setelah dokternya mengatakan bahwa ia kini menderita tumor otak yang menimbulkan gumpalan di dalam kepalanya. Kepala anjing. Sementara itu masih di tempat misterius yang sama, ternyata di sana Ji-hoon ini kembali bertemu dengan wanita yang telah mengambil uang hasil judinya kemarin. Namun wanita tersebut terlihat tengah bermasalah dengan seorang bos preman bernama Jang Deong-suk. Hingga akhirnya tak lama kemudian sejumlah staf petugas di tempat misterius itu pun kembali muncul untuk menyapa seluruh pemain, sekaligus menjelaskan tentang apa saja yang akan dilakukan oleh para mereka di tempat tersebut. Jadi singkatnya petugas yang memakai baju khusus bertopeng itu menjelaskan bahwa mereka semua akan melakukan 6 permainan dalam 6 hari ke depan, di mana yang bisa memenangkannya akan mendapatkan hadiah uang yang sangat banyak. Selain itu sedikit informasi bahwa seluruh orang yang menjadi pemainan dalam permainan kali ini adalah orang yang memiliki banyak sekali hutang. Bahkan dalam permainan ini juga ada Cho Sang-woo, anak dari pemilik toko seafood yang kemarin. Dan hadiah dari seluruh pemain tersebut akan masuk ke dalam sebuah celengan babi raksasa setelah mereka berhasil menyelesaikan setiap permainannya. Kemudian akhirnya seluruh peserta permainan ini pun mendatangani sebuah surat perjanjian mereka, di mana ada 3 pasal yang harus mereka ikuti. Jadi ketiga pasal tersebut adalah pemain tidak boleh berhenti bermain. Pemain yang menolak bermain akan dieliminasi, dan permainan akan dihentikan jika mayoritas setuju untuk menghentikannya. Kemudian mereka pun kembali berjalan untuk memasuki sebuah arena permainan dengan diawasi para staf pengawas yang dipimpin oleh seorang manusia silver atau yang biasa disebut dengan sebutan frontman. Dan setelah semua peserta memasuki arena permainan, frontman pun terlihat memerintahkan petugasnya untuk langsung memulai permainan itu. Di mana tak lama kemudian seluruh pintu keluar arena pun langsung ditutup dengan rapat. Jadi pada permainan kali ini, singkatnya mereka akan bermain layaknya permainan peta umpet, sekaligus harus mencapai garis merah yang telah ditentukan dalam waktu 5 menit. Akan tetapi di sini mereka hanya boleh bergerak maju setelah ada instruksi menyebutkan lampu hijau, di mana jika mereka sampai terdeteksi melakukan pelanggaran, maka mereka akan dieliminasi. Dan akhirnya permainan pertama ini pun dimulai, di mana dengan mengejutkan eliminasi yang dimaksud adalah tembakan kematian. Seperti yang dibayangkan setelah melihat hal itu, di sana banyak peserta yang langsung lari berhamburan, di mana itu langsung membuat mereka ikut tereliminasi. Akhirnya di sana mereka pun mau tidak mau harus mengikuti instruksi permainan seperti yang dilakukan oleh kakek tua urutan 1. Walaupun masih banyak yang juga tereliminasi dari permainan ini. Bahkan di sana Ji-hoon ini juga terlihat hampir saja tereliminasi setelah tersandung. Di mana beruntungnya ia masih bisa diselamatkan oleh seorang pria bernama Ali, hingga mereka pun berhasil lolos dari permainan pertama ini sebelum waktu selesai. Karena jika sampai terlambat maka mereka juga akan tereliminasi bersama dengan yang lainnya. Hingga kemudian film menunjukkan atap tempat permainan yang ditutup setelah permainan selesai. Jadi ternyata tempat seluruh peserta melakukan permainan ini adalah sebuah pulau yang sangat jauh yang telah dibangun sedemikian rupa untuk menjalankan permainan ini. Setelah itu di malam harinya terlihat para staf petugas yang membawa seluruh peserta yang tereliminasi permainan pertama untuk segera dikeramasi atau dibakar. Sementara itu masih di waktu yang sama, Ji-hoon terlihat benar-benar berterima kasih kepada 2 orang lainnya, yaitu Cho Sang-woo dan juga Ali, yang telah menyelamatkannya dalam permainan pertama tadi.
Hingga tak lama kemudian staf petugas bertopeng kembali muncul di hadapan mereka dengan menginformasikan bahwa jumlah peserta yang awalnya 456 kini hanya tersisa menjadi 201 orang. Namun ternyata datangnya sejumlah staf petugas tersebut justru digunakan sebagian peserta untuk memohon agar dipulangkan. Hingga singkatnya diadakanlah semacam voting untuk melanjutkan nasib dari mereka. Jadi keputusan diadakan voting ini diambil karena sesuai dengan pasal ketiga perjanjian kemarin, yaitu permainan akan dihentikan jika mayoritas dari mereka setuju untuk menghentikannya. Akan tetapi sebelum diadakannya voting tersebut, staf petugas pun menunjukkan hadiah mereka dari permainan pertama kemarin, yang akhirnya seluruh peserta itu pun memberikan pendapat mereka masing-masing. Diawali dengan suara voting dari Ji-hoon dan diakhiri dengan keputusan dari sang kakek tua. Hasil dari voting tersebut adalah mereka setuju untuk keluar dari tempat itu. Hingga akhirnya seluruh peserta yang tinggal tersisa 201 itu pun benar-benar dikeluarkan dari sana pada malam itu juga. Namun dengan keadaan mata tertutup sekaligus terikat dan hanya menggunakan pakaian dalam saja. Kemudian film kembali berlanjut pada Cho Sang-woo dan juga Ali yang dikembalikan ke tengah kota Seoul, di mana Ali terlihat meminjam ponsel milik Cho Sang-woo untuk menelpon seseorang. Namun sayangnya di sana ponsel milik Cho Sang-woo ini justru terlihat tidak bisa dihidupkan, hingga ia memutuskan untuk membawanya ke sebuah konter. Dan setelah berhasil diperbaiki, Cho Sang-woo pun melihat notifikasi yang memintanya untuk membayar hutang. Lalu ponsel tersebut pun dipinjamkannya kepada Ali. Tidak hanya itu, di sana Cho Sang-woo ini juga terlihat memberikan sejumlah uang untuk Ali pulang naik bis, yang membuat Ali ini sangat berterima kasih kepada Cho Sang-woo. Setelah itu film pun kembali berlanjut pada hari berikutnya ketika Ji-hoon melaporkan tentang permainan yang dilakukannya kepada pihak kepolisian. Di sana ia menjelaskan secara detail tentang para peserta yang tereliminasi itu. Walaupun ya seperti yang kita tahu bahwa pihak kepolisian ini justru menganggap bahwa Ji-hoon adalah orang gila. Bahkan di sana Ji-hoon ini menunjukkan kartu nomor yang diterimanya ketika di stasiun kereta kala itu, di mana kartu tersebut juga terlihat oleh anggota kepolisian lainnya, yaitu detektif Wang Junho. Namun sayangnya nomor yang ada di kartu tersebut kini justru terhubung pada orang lain, hingga Ji-hoon ini pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Akan tetapi sampainya di rumahnya, sayangnya di sana Ji-hoon malah tidak menemukan ibunya, yang ternyata ibunya ini tengah berada di rumah sakit karena penyakit diabetes yang semakin parah. Bahkan di sana Ji-hoon ini juga mendapatkan kabar dari sang dokter bahwa ibunya harus dirawat di rumah sakit. Karena jika tidak maka kemungkinan yang terburuk adalah diamputasi. Akan tetapi tak lama setelah itu di sana Ji-hoon ini terlihat berseteru dengan ibunya, di mana ibunya memutuskan untuk pulang karena memang mereka tidak punya uang untuk membayar biaya rumah sakit. Dan karena hal itulah Ji-hoon pun mengatakan bahwa ia akan kembali pergi dan pulang dengan membawa uang. Sementara itu di sisi lain detektif Junho juga terlihat mendapatkan kabar tentang hilangnya sang kakak, yang setelah diselidiki ternyata juga memiliki nomor seperti yang ditinggalkan oleh Ji-hoon di kantor polisi tadi. Setelah itu film pun kembali berlanjut pada siang hari berikutnya, di mana Ali ini terlihat kembali ke tempat bekerja untuk meminta uang gajiannya yang ditunggu 6 bulan. Dan singkatnya terjadilah cekcok antara Ali dengan bosnya, di mana mereka merebutkan uang yang harusnya menjadi milik Ali. Akan tetapi karena saling dorong-mendorong, akhirnya terjadilah sebuah kecelakaan yang menimpa bosnya Ali itu, hingga Ali pun memutuskan kabur dengan membawa uang dari bosnya tersebut. Sementara di sisi lain, Cho Sang-woo juga terlihat tengah mengobrol via telepon dengan ibunya, di mana ia menceritakan bahwa ia mungkin tidak akan pulang dalam waktu dekat. Padahal seperti yang kita tahu bahwa Cho Sang-woo ini sekarang sudah ada di Korea, dengan hutangnya yang diketahui sampai 6 miliar won. Namun karena tidak tahu apa-apa di sana, sang ibu dari Cho Sang-woo ini tetap saja membanggakan dari Cho Sang-woo. Hingga akhirnya ia mendapatkan kunjungan dari pihak kepolisian yang mengabarkan tentang hutang dan masalah-masalah anaknya itu.
Sementara itu di satu sisi Cho Sang-woo terlihat mendapatkan kunjungan dari orang misterius yang kembali memberikannya kartu untuk kembali mendapatkan permainan kemarin. Namun yang kali ini kartu tersebut tidak berisi nomor yang bisa dihubungi, melainkan hanya waktu dan tempat agar dia bisa kembali ikut permainan. Setelah itu scene pun kembali berpindah pada Ali dan juga keluarganya, di mana Ali ini terlihat meminta istrinya untuk segera pergi dari Korea bersama dengan anak mereka. Ya, di sana tentunya kita tahu bahwa Ali tengah berusaha untuk tidak melibatkan keluarganya dari perbuatannya kemarin, ketika ia tidak sengaja membuat mantan bosnya mengalami kecelakaan. Sementara itu masih di malam yang sama, Ji-hoon pun terlihat berusaha untuk meminjam uang kepada temannya agar dia bisa membayar biaya rumah sakit ibunya. Namun sayangnya Ji-hoon ini justru diusir oleh istri temannya itu, hingga singkatnya ia terlihat kembali bertemu dengan kakek tua urutan 1 yang menderita penyakit tumor otak. Akhirnya di sana Ji-hoon dan kakek yang ternyata bernama Il-nam itu pun langsung mengobrol satu sama lain, hingga kakek tersebut mengatakan bahwa ia akan kembali ikut masuk ke dalam permainan itu. Di sana kakek menjelaskan bahwa ia tidak ingin menghabiskan hidupnya hanya untuk menunggu hari kematiannya, yang intinya kakek tersebut menjadikan permainan itu sebagai hiburan. Setelah itu film kembali berlanjut pada preman yang masih berurusan dengan wanita pencopet, yaitu Jang Deok-soo, yang terlihat didatangi oleh para penagih hutang dari Filipina. Namun di sana Deok-soo ini berhasil kabur dari orang-orang Filipina tersebut setelah ia menceburkan dirinya ke aliran sungai yang sangat dalam. Sementara itu masih di waktu yang sama, Ji-hoon kini terlihat tengah berada di apartemen milik mantan istrinya, di mana ia berniat untuk meminjam uang kepada mantan istrinya itu sebesar 2 juta won. Hingga tak lama setelahnya di sana suami dari mantan istrinya dari Ji-hoon itu pun datang, yang akhirnya membuat dari Ji-hoon memutuskan untuk pergi meninggalkan apartemen tersebut. Namun sebelum ia jauh pergi meninggalkan apartemen itu, di sana Ji-hoon juga terlihat dipanggil oleh suami mantan istrinya, di mana ia bersedia untuk memberikan uang sebesar 2 juta won kepada Ji-hoon. Akan tetapi uang tersebut tidak gratis begitu saja, karena di sana suami dari mantan istri Ji-hoon itu meminta agar Ji-hoon tidak menemui keluarga mereka lagi. Sontak di sana Ji-hoon pun benar-benar emosi dengan sikap dari suami mantan istrinya itu, hingga ia terlihat kembali mengembalikan uang tersebut. Kemudian Ji-hoon pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya, di mana ia bertemu dengan detektif Junho yang menanyakan tentang laporan yang dibuat oleh Ji-hoon kemarin. Jadi singkatnya di sana detektif Junho ini berniat untuk meminta bantuan untuk mengungkapkan asal-usul kartu permainan yang ternyata juga dimiliki oleh sang kakaknya. Bersamaan dengan Ji-hoon yang kembali menemukan kartu penawaran untuk kembali bergabung dengan permainan itu. Dan akhirnya Ji-hoon ini pun langsung memutuskan untuk kembali ikut permainan menjadi peserta. Hingga ia dan para peserta lain ini dijemput oleh petugas yang memakai baju khusus bertopeng. Namun di belakang mereka detektif Junho ini terlihat mengikuti mobil jemputan itu. You